Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aikin qulubal ulama'i wal muslimin min naumi goblatihim il amiki wahdihim illa sabili rosad. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi jam'iyatana nahdlatul ulama hayatan thayyibatan illa yaumil qiyamah bi barakah fala nuhyiyanahu hayatan thayyibah faj'alahu afidatan minan nasi tahwi ilaihim warjuqhum minas samarati la'allahum yashkurun warjukum kuatan galibatan ala kulla batilin wa zalimin wa fahisin wa su'il allahum yattaqun. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan, kita hormati ketua kita bersama, Panglima tertinggi Kota Depok, sahabat Haji Kahfi, ketua PC Gerakan Pemuda Ansor Kota Depok. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu dalam kesehatan, keberkahan, rezekinya berkah, istrinya berkah, keluarganya berkah, saudaranya berkah. Yang keduanya terkhusus para sahabat Ansor Sawangan sebagai tuan rumah yang dipunggawai oleh sahabat Lutfi. Kita doakan para sahabat-sahabat Ansor maupun Banser di Sawangan ini lebih guyup, lebih kompak. Dengan hadirnya kita di sini mudah-mudahan keberkahan untuk Sawangan, khususnya tuan rumah dan umumnya secara umum Kota Depok, kita lebih kompak, satu barisan sesuai dengan daripada salah satu bait Mars Ansor kita. Kepada Wakasat, hatur nuhun dan Aji, terus Kasat Koryon dan jajaran Kasat Koryon Sawangan, Kasat Koryon tertinggi, dan Suryana Surya Maulana Surya Maulana terus para Kasat Koryon di sini yang sudah hadir. Saya pengen absen dulu dari ujung Tapos. Hadir Tapos ya? Tapos. Terus Sukmajaya, Cilodong sudah ada yang hadir? Cilodong, skip. Terus Beji. Sahabat di sini semuanya yang Banser, udah nggak ada yang ngepang-ngepam di luar, semuanya masuk. Soalnya acara kita untuk kita, oleh kita. Masuk sahabat. Insya Allah aman lah, nggak bakal ada ini motor, nggak bakal ada madok. Ya, biar kita ngumpulnya bareng ini. Emang agendanya sengaja agenda ngopi ini biar bareng, jadi nggak ada yang jaga-jaga. Apalagi yang loreng-loreng masuk semuanya, karena ini acaranya ngopinisasi Banser. Alhamdulillah kita disupport, didukung oleh sahabat-sahabat dan pimpinan kita dari Ansor hadir juga. Jadi untuk yang loreng masuk semua sini. Termasuk jenengan itu ada Bansernya, topinya. Masuk semua. Biar nanti jenengan sampean-sampean tuh disentil sama Mbak nih, mau ada Mbak di sini. Terus lanjut di Satkoryon Limo. Cinere tadi izin. Terus Sawangan tuan rumah. Pancoran Mas siap hadir, dan Bojongsari. Nah ini nanti Kasat sembuh langsung di sini, insya Allah kita ngerium di sini. Terus jajaran Satkorcap ada Komandan Ferdi, Komandan Roni, terus Sukmajaya belum disebut ya. Sukmajaya hadir, Sukmajaya. Oh udah. Cimanggis, oh izin udah tadi nggak ada hadir.
Ada Dan Agus tadi, Dan Agus mana? Dan Agus. Cipayung belum, Cipayung. Oh Cipayung. Cipayung. Oh iya. Cipayung soalnya nggak pakai seragam jadi nggak kelihatan. Ngelesnya paling jago emang Cipayung tembak. Roni ya? Tony. Ya, terima kasih dan Tony dan sahabat. Terus apa yang belum disebut siapa? Ayam sabar. Satkorion mana? Cinere, Cimanggis tadi izin, Cinere izin, Limo yang belum kedengeran. Terus jajaran Satkorcap ada tadi ada Dan Leo. Pulang dulu ya? Di belakang? Nggak kelihatan. Dan Agus dan Leo. Terus dan siapa lagi? Dan Roni tadi? Hah? Dan Paturosi. Nah, saya harus sebut semua kalau jadi Satkorcap ini. Terkhusus ada yang belum disebut Satkorcap? Hah? Dan Roni udah paling depan. Denwasser, ya terima kasih Denwasser yang sudah hadir. Tadi ada Denwasser yang tadi mana yang baru di Klasar? Hah? Oh nyiapin konsumsi. Terkhusus kita malam hari ini bergembira dalam agenda ngopi kita bersama ngariung mungpulung melingkar bahasanya dihadiri oleh tokoh utama gitu, pelaku sejarah. Terima kasih matur suwun sangat ya Mbah Nur. Berikan tepuk tangan buat Mbah Nur. Kita perlu mengenal garis sejarah dan salah satunya beliau yang pelaku sejarah di pada masa itu untuk pendirian sebelum Banser secara umum di Indonesia dan khususnya di Kota Depok. Sahabat-sahabat, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan keberkahan dengan cuaca tidak hujan. Kita bisa ngumpul dan agenda mudah-mudahan agenda ini terus bergulir tiap bulannya karena saya belum mendapatkan amanah mandat dari ketua PC Ansor. Kita wajib per bulan untuk ngopi begini. Alhamdulillah ini yang ketiga. Dari pertama kita Limo belum maksimal, terus Bojongsari sudah terlihat dan kita ketiga di Sawangan alhamdulillah terus bertambah untuk peserta rapatnya. Karena saya menginginkan semuanya Mbah. Jadi yang hadir diantaranya ada sahabat-sahabat yang baru di Klasar. Untuk tujuannya saling mengenal dan salah satu untuk tugas RTL ya. Baik para sahabat-sahabat, salawat serta salam marilah kita sanjungkan ke Habibana Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para aulia Allah, kepada para muassis Nahdlatul Ulama, dan mudah-mudahan kita di sini semuanya pastinya punya niat yang sama, berkhidmat, mengabdi kepada Nahdlatul Ulama dengan harapan Allah ridho, dengan harapan Mbah Hashim mengakui kita sebagai santrinya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para sahabat yang saya hormati, ada beberapa agenda yang akan menjadi bahasan pada malam hari ini. Nanti mungkin ketua juga akan menjelaskan lebih secara rinci, namun secara garis besar agenda malam hari ini ditujukan untuk mempererat tali silaturahmi kita. Mudah-mudahan dengan agenda ngopi ini yang paling jauh di ujung Tapos bisa kenal dengan ujung Bojongsari. Terus sahabat-sahabat tuh udah mulai high. Para sahabat terkhusus yang baru di Klasar, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini, dan ada agenda diantaranya pemberian sertifikat sertifikat di Klasar. Yang di Klasar Bojongsari sudah hadir. Siapa yang sudah hadir? Yang Bojongsari, di Klasar Bojongsari berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 5. Nanti secara simbolis Mbak akan diberikan oleh ketua PC.
tinggal ada beberapa yang sudah di Klasar, yang mengadakan di Klasar, Sukma Jaya dengan Pancoran Mas. Sahabat-sahabat, di Klasar itu bagian menjadi tugas pokok kita sebagai Banser. Ada yang tahu kenapa kita harus di Klasar? Karena salah satu fungsi kita itu kaderisasi, dan kaderisasi itu Kawah Chandra dibukanya, gerbangnya itu di Klasar. Jadi untuk menjadi Banser itu ya harus mengikuti di Klasar. Ya alhamdulillah Ketua, sebagai bentuk laporan meskipun belum tertulis, kita pada tahun ini sudah mengadakan di Klasar dimulai dari Sukma Jaya dan Pancoran Mas. Kalau Tapos tahun yang lalu ya, tahun kemarin dengan Bojong Sari. Jadi selama periode kepengurusan ketua kita sudah melaksanakan 5 kali di Klasar dengan Limo, 1 kali Susbalan. Mudah-mudahan kedepannya di bulan-bulan berikutnya ada yang sudah mengajukan itu Limo dengan Sawangan. Ya. Para sahabat, ada beberapa program yang akan kita laksanakan pada tahun ini itu. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sudah menyiapkan fisik dan mentalnya. Karena yang sudah di Klasar, terkhusus yang sudah Susbalan itu wajib mengikuti pendidikan nanti untuk kekhususan. Di Depok ini memerlukan kekhususan diantaranya bencana. Mudah-mudahan pada tahun ini Ketua mohon doanya, mohon supportnya. Kita akan mengadakan diklatsus untuk Bagana, Banser tanggap bencana gitu. Karena apa? Sebaik-baiknya manusia bermanfaat untuk manusia yang lain. Mudah-mudahan dengan kita mempunyai kekhususan, kita bisa membantu apa-apa yang terjadi baik di Kota Depok maupun di luar Kota Depok. Para sahabat yang saya muliakan, yang keduanya selain di Klasus itu ada yang namanya fungsi yang lain selain kaderisasi dan kekhususan. Ada yang namanya fungsi dinamisasi, dinamisator. Jadi kalau Banser itu harus dinamik, harus bergerak gitu. Makanya tadi saya di grup, kita datang ke sini itu bukan menghadiri undangan yang ditandatangani oleh seorang Ade Hukmawan. Ade Hukmawan itu bukan siapa-siapa gitu. Tapi kita datang hadir ke sini itu menghadiri undangan Banser. Banser itu siapa? Banser itu ya Ansor. Ansor itu siapa? Ya Ansor itu ya Nahdlatul Ulama gitu. Ujungnya. Nahdlatul Ulama itu siapa? Pendirinya siapa kan gitu. Pendirinya Mbah Hashim. Makanya setiap ada undangan apapun yang ada kopnya Banser, Ansor ataupun Nahdlatul Ulama, sejatinya yang mengundang kita itu bukan yang menandatangani di situ. Tapi yang mengundang kita itu Mbah Hashim. Itu pesan yang disampaikan guru kita semua. Saya mendapatkan dari Mbah Ahmad, bahwa kalau udah ada surat resmi dari organisasi kita, sejatinya yang undang kita tuh bukan orangnya, tapi secara hakikat Mbah Hashim melalui perantara para pengurus sekarang. Mudah-mudahan kita semuanya di sini menjadi santrinya beliau, dan mudah-mudahan semua yang ada di sini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya selain agenda ada fungsi dinamisasi yang bergerak, kita mempunyai fungsi ini sekaligus upgrade ya. Ada yang tahu nggak fungsi yang kedua sisanya? Fungsi yang kemarin di Klasar, yang RTL. Fungsi Banser itu apa sih? Yang muda siapa? Riz, sahabat Faris. Fungsi Banser itu apa? Hah? Wah, tidur ini waktu diklatnya pasti. Ya. Siapa ini? Tapos. Tadi udah disebutin kaderisasi, dinamisator, dua lagi apa?
menjaga ulama dan NKRI. Itu bukan fungsi, itu kewajiban itu. Iya, betul, wajib. Menjaga ulama itu kewajiban itu. Ya. Jadi berbanser itu bukan hanya sekedar nongkrong, jaga, terus jaga parkir katanya kita banser, bukan. Jaga gereja katanya, bukan. Berbanser itu juga harus cerdas, harus cermat. Harus tahu fungsinya apa gitu. Tadi dinamisator itu jadi kita menjalankan roda organisasi yang komandonya ada di siapa? Di Ansor. Jadi kalau ada ketua Ansor tadi, makanya saya mohon maaf itu ketua. Tadi siapa tadi yang bikin kopi sampai pakai jaket Ansor, kita disiapin. Wah itu kualat kita ini banser ini. Ya. Selama ada banser yang bikin kopi jangan pakai jaket Ansor. Kita bukan lihat orangnya. Di sini ada sahabat kuku. Sahabat kuku masih muda, tapi berhubung pakai jaket Ansor, saya nggak bisa sembarangan ke sahabat kuku manggil nama kuku, orangnya nggak boleh itu, karena beliau memakai alma mater Ansor. Ya sahabat Banser ya. Dan Herman lebih sepuh, melihat yang muda pakai jaket Ansor itu, nyuruh seenaknya nggak bisa pak, sahabat ya. Malah beliau pimpinan kita dengan jas Ansor itu bukan berarti kita harus lebih, karena memang kita bagian daripada Ansor. Itu fungsi dinamisator gitu, dinamisator. Jadi menggerakkan roda organisasi yang garisnya ada di Ansor. Yang ketiga, fungsi apa? Sekali upgrade kita. Kasat. Katalisator. Apa sih katalisator? Fungsi katalisator itu apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Katalisator yang susbalan, googling. Enggak sambil ini ya, sambil santai. Tapi perlu upgrade kita ini materi. Katalisator itu penghubung, katalisasi, menghubungkan apa? Menggerakkan, sekarang menghubungkan apa? Komunikasi antara apa? Nggak usah keluar dulu, sama Ansor dulu. Jadi lucu kalau ada Banser sama Ansor kagak sejalan, nggak nyambung. Kita sosokan karena kita roheng gitu ngeliat Ansor, itu Ansor. Jangan pak, sahabat ya. Karena kita sebagai penghubung, katalisator, menghubungkan semua program pergerakan di Ansor, kita yang menghubungkannya. Sahabat-sahabat Banser yang menggerakkan hubungan itu, menjalin hubungan itu, katalisasi, mengkatalisatorkan, menghubungkan, gitu ya. Nanti dibaca lagi materinya. Meskipun sahabat sebelah Dan Herman siapa? Hah? Sahabat Suryadi udah Lolita lolos 50 tahun, ya. Tetap harus belajar di Banser itu. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan. Saya menginginkan sahabat-sahabat ini bukan ikut-ikutan berloreng tuh, tapi emang benar-benar berkhidmat, mau belajar. Mbah Nur sampai usia 90 berapa sekarang masih belajar beliau. 92 masih belajar berantem, masih belajar, semuanya dipelajari sama beliau. Termasuk sekarang Mbah Nur lagi menjalankan fungsi katalisator, menghubungkan lagi magnet kita, energi kita, ruh kita dengan para muassis, para pendiri. Ya. Dengan para pendiri Banser. Tadi saya matur sama Mbah hadir malam hari ini. Mudah-mudahan, alhamdulillah. Yang keempat, fungsinya apa? Setelah katalisator. Hah? Kabulator, motor kali itu. Ini sebelahnya ini pembisiknya ini menjerumuskan ini. Menjerumuskan. Stabilisator, ya. Stabilisator, ingetin Dan Herman, ingetin sahabat-sahabat Banser, kita punya 4 fungsi pokok itu, belum selain fungsi kita ada sikap Banser, ada nawa prasetya. Emang dikira jadi Banser gampang? Susah pak. Tapi itulah jati diri kita. Nawas prasetya bukan sekedar dihafal tapi dijalankan. Bahwa kita barisan Ansor Serbaguna, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kagak sholat jadi Banser, batal nggak bayatnya?
Saya tanya, batal nggak kalau Banser nggak sholat? Batal Pak, karena nawasa prasetya pertama itu kita bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi stabilisator nih, ingetin fungsi yang keempat apa? Fungsi stabilisator itu apa sih? Kalau ada masalah distabilkan kan, bukan ada masalah diperuncing. Wah, ada sahabat yang berantem, si A ngomongin si B ngomongin si C ini. Wah, malah kita panjangin lagi, malah kita embus-embus. Wah, iya sih itu bla bla bla, sini bla bla bla. Enggak maju kita, Pak. Sahabat, ya. Banser itu harus jadi penengah. Karena mempunyai fungsi wajibnya itu stabilisator. Sahabat kuku lagi punya gap sama sahabat Lutfi gara-gara berebut perempuan umpamanya. Wah, dipanas-panasin, wah berebut kasat Korea tengah-tengah kan. Wah, itu sahabat emang Lutfi kemarin datang ke rumah Harim itu tuh, Harimnya berbeda-beda. Wah, malah dipanasin itu, bukannya distabilin. Fungsi stabilisator itu ya untuk menyetabilkan, mengademkan, menyambungkan semua program-program Ansor itu yang menjalankan 4 fungsi tadi dalam Banser. Waduh, ehonya kegedean ini, nggak usah di setel. Iya, ini lagi panas nih kasat kota. Memang udah cukup begitu. Ya, 4 fungsi itu ya, diingatkan sahabat-sahabat ya. Kumpulnya kita malam hari ini upgrade bahwa kita berbanser itu bukan ikut-ikutan, sahabat. Kita berbanser itu niat semuanya. Saya punya keyakinan masing-masing sahabat punya perjalanan ruhani menuju kawah candra di mukanya Banser, yaitu di Klasar. Pertamanya ikut-ikutan. Tapi kalau yang ikut-ikutan terus-terus nggak berubah mengupgrade dirinya, celaka sendiri, malah sendiri akhirnya. Kalau nggak yakin bahwa kita menjadinya santri Mbah Hasyim, ya udah gugur udah. Sedangkan kita di Nawa Prasetya ke-8 apa? Bahwa kita berkorban jiwa, raga, bener nggak? Darah. Apalagi zaman beliau dulu, wah, sama PKI perang, sama DI perang, gorok gitu. Kita mah perangnya sekarang di medsos. Betul. Kalau punya medsos, jangan diem gitu. Ngelihat kemarin ada yang PBNU dibully, itu mah bukan PBNU yang ketemu Israel gitu kan pengurus. Jadi sahabat harus melek teknologi juga. Jadi kalau ada medsos, bukan hanya sekedar nge-share kegiatan kita, ya. Tapi serang, ikut serang. Kalau ada yang nyerang NU ya kita harus ikut nge-backup gitu sebagai kader Banser. Kalau bisa diberantemin itu. Kalau bisa diberantemin, tunggu di jalan apa gitu. Ya harus gitu Banser. Iya kan. Jadi jangan sampai ada Ansor yang diancam sama pihak luar, kita diem aja meneng baik gitu. Ah udah biarin aja itu mah Ansor. Jangan. Gitu Mbak. Banser itu petarung sejati ya. Banser itu petarung sejati. Nanti Mbak akan menceritakan sedikit perjalanannya gitu. Gitu. Ya. Jadi 4 fungsi tadi. Dan sikap kita, Banser itu punya sikap, Pak. Betul. Sahabat. Sikapnya di mana? Di PDPRT kita ada, di PO Banser ada. Pelajari itu, ya. Jadi saya menitip pesan kepada para sahabat, selain kita emang ngopinisasi, upgrading malam hari ini, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, dan kurang lebihnya apabila ada hal-hal yang menyinggung perasaan para sahabat, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Selanjutnya kita dengarkan arahan daripada Ketua PC. Mudah-mudahan Ketua PC ada gambaran program-program yang akan beliau sampaikan, karena beliau yang punya program. Kita itu menjalankan program, Pak. Ya, Banser itu bukan selonong-selonong punya program sendiri. Enggak, Pak. Harus terkoordinasi dengan Ansor, dan Ansor yang menetapkan program untuk keseluruhan daripada gerakan pemuda Ansor. Mungkin itu sebelum Ketua menyambut, saya mohon maaf sekali lagi kurang lebihnya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.